Deluxe itu kalau nggak salah paling tinggi ya, atau ada lagi yang lebih tinggi ya? Tertinggi itu. Tertinggi ya. Alhamdulillah. Loh, Bapak ngapain nyalain hazard? Kan mau lurus. Wah, ini orang kolot banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berkesempatan menjadi penumpang di Daihatsu Daihatsu Terios punyanya bos nih. Kurang ajar banget ya bos yang nyupir gitu kan. Ya kali lah kita duduk di belakang jadi penumpang, nggak di depan juga, nggak di belakang, nggak jadi supir juga, tapi kita duduk di tengah sebagai penumpang. Ya ini kalau aku banyak nyamuknya. Ini lupa ditutup kayaknya pas malam-malam nih. Nah ini adalah interior dari Daihatsu Terios. Wah ini udah dapet saringan apa namanya, jaring ini udah dapet ya dari sananya ya. Pembelian sudah dapat jaring untuk menahan barang belanjaan atau apapun itu, tas misalnya atau koper, biar pas dibuka pintu tuh harusnya tidak ngegubrak. Bos memilih tipe manual. Di era Matic ini beliau memilih manual, luar biasa sekali ya. 3.0 gitu. Luar biasa. Jarang-jarang kan kita di era modern seperti ini ada orang memilih transmisi manual. Padahal rumahnya nggak deket juga. Wah nyamuk, nyamuk. Oke, gue duduk di bagian porsi yang 40%. Ini karena ini kan split seat ya, di tengah itu terbagi 60 dan 40. Nah di bagian 40% ini gue merasa kurang nyaman di bagian bokong sebelah kanan gue terutama, karena ada ini nih yang nonjol nih. Ini bisa lihat nggak? Buat seat belt. Buat seat beltnya tuh nongol ya. Gue juga nggak paham. Kayak harusnya kurang dalam ya. Ini harusnya bisa lebih dalam lagi posisi untuk seat belt. Jadi pantat gue sebelah kanan nih, sebelah sini nih. Sebelah sini nih mentok sama ini nih, jadi agak-agak sakit nih kalau buat jarak jauh nih. Jadi harus pindah. Kalau lu sendirian, gue prefer sebelah sana ya. Let's buat duduk di sebelah sana dibanding sebelah sini. Jadi agak ketahan. Gitu, mungkin pantatnya harus dikecilin juga gitu ya. Kasihan buat yang pantatnya lebar-lebar. Ruang kaki atau legroom itu lega banget malah ya. Tuh masih 5 jari di sebelah sini. Pak Anto duduknya mungkin terlalu depan, nggak juga? Enggak juga sih, udah cukup lah ya. Sebelah sini lebih lega lagi karena akan tergantung driver. Kalau misalkan dia duduknya atau nyetirnya, posisi nyetirnya lebih dekat ke setir, pasti sebelah sini efeknya akan lebih lega gitu. Dan seharusnya ini bisa dimaju mundurin. Kalau masih kurang lega lagi tinggal dimundurin. Nah seperti ini misalnya itu. Tapi kalau full pasti yang jadi korbannya penumpang belakang misalnya gitu, dengkulnya mentok ya. Jadi untuk legroom
nggak ada masalah. Untuk headroom juga pantau aja masih sejengkal lebih. Ini juga Pak Bos juga masih hampir sejengkal. Tergantung itu kan bisa dinaikin turunin ya. Jok itunya sopirnya. Kalau misalkan kurang tinggi lagi bisa. Itu udah mentok belum Bos setelannya? Belum. Udah paling atas belum? Belum, ternyata belum gitu. Tapi ada juga yang seneng nyetir dengan posisi lebih rendah kok. Kayak gua misalnya gitu. Soalnya kalau agak tinggi tuh kita serasa bawa carry gitu kan. Kalau buat gua gitu ya kan, tapi kan beda-beda. Terus untuk bantingan sih sejauh ini gua nggak ada komplain, tapi memang terasa kayak naik Avanza sih ya, kurang lebih gitu ya. Karena memang nih kalau tidak salah basisnya masih sama platformnya. Jadi istilahnya Avanza dengan new skin gitu istilahnya. Ya kan? Karena Avanza itu emang multi skin juga sih. Skinnya bisa ganti-ganti. Ini tipe apa ya Teriosnya saya lupa Pak. R Deluxe. R Deluxe. R tipe Terios R Deluxe. Deluxe itu kalau nggak salah paling tinggi ya, atau ada lagi yang lebih tinggi ya? Tertinggi itu. Tertinggi ya. Alhamdulillah. Loh Bapak ngapain nyalain hazard? Kan mau lurus. Wah ini orang kolot banget ini. Ini bukti, salah satu bukti terbukti kalau emang orang lama itu lurus itu harus menggunakan hazard. Iya harus sopan. Begitu. Padahal sen kanan berarti belok kanan ya kan. Sen kiri adalah belok kiri. Kalau lurus ya udah nggak usah nyalain apa-apa gitu kan. Tapi kalau orang lama memang begitu. Hazard dipakai buat lurus. Jadi kalau di persimpangan dia biasanya nyalain hazard biar apa? Kata biar tahu lurus. Padahal nggak usah gitu kan. Nggak nyalain sen kiri, nggak nyalain sen kanan. Berarti ya emang mau lurus gitu kan. Ini juga biasanya kalau hujan gede nih di tol nih, itu juga nyalain hazard. Biasanya yang kayak gini nih, nyalain hazard, ya kan? Oh, kalau hujan enggak Pak? Ya setidaknya itu ada inilah, ada development lah, ada perkembangan gitu kan. Nah kalau untuk di jalan tol Pak, semuanya LEDs itu tolong jangan dinyalain hazard ya kalau lampu kalau hujan gede gitu atau gelap gitu. Cukup lampu kecil atau kalau lebih gelap lagi nyalain lampu besarnya. Ya, jadi tidak membingungkan. Mending kalau lo tetap di jalur gitu lurus gitu misalkan. Tiba-tiba lo belok ke kiri atau tiba-tiba lo manuver ke kanan. Emang orang tahu orang hazard lo nyala ya kan? Lo kan nggak tahu. Tiba-tiba mau ke kanan, tiba-tiba mau ke kiri gitu. Orang yang di belakang lo kan jadi bingung. Sebenarnya dia mau nyalip juga misalnya gitu. Tiba-tiba lo ke kanan karena lo nggak nyalain sen. Gitu. Jadi buat Pak Bos, jadi kalau mau lurus nggak usah nyalain hazard ya Pak ya. Gitu. Terima kasih. Oh iya, wah tadi baru dibahas nih di Instagram nih, ada yang komen juga kata lampu hazard lurus dinyalain itu katanya untuk mengucapkan terima kasih juga. Arigatou gozaimasu, ohayo gitu kan. Kayaknya harus pasang lampu LED pengumuman juga, apa namanya itu yang jalan itu istilahnya running text gitu, nyalain terima kasih gitu kan. Oke, kita jadi bahas ngelantur nih ya. Udah 7 menit tapi malah bahas yang lain-lain. Oke, jadi secara produk kemarin juga gue udah sempet nyobain sekilas atau sebentar di perkarangan kantor. Kebetulan kita mau makan siang. Jadi nanti mungkin biar si bos habis makan kenyang itu bisa tidur belakang, nanti pulangnya mungkin gue yang bawa gitu ya. Nah, gue udah nyobain sebagai driver ya memang kalau menurut gue sih dari sisi apa ya, dari sisi driving position menurut gue kayaknya masih lebih enakan Rush atau Terios yang lama deh ya, driving positionnya ya. Kalau yang ini dia cenderung kayak lebih sempit, lebih terkungkung, atau sama aja ya gue lupa sih. Tapi intinya jadi kayak mirip Avanza sih kalau menurut gue, Avanza atau Xenia gitu sih. Feel-nya dari drivingnya. Nah, kebetulan yang Rush juga gue udah pernah bawa, punyanya teman kantor juga. Videonya silahkan dicek di bawah ini ya. Oke, apalagi ya, kayaknya untuk penumpang sih itu aja. Dibilang nggak nyaman, wah nyaman, enak. Oh ini Warmo nih, si Yunce nih pengen dibawa kesini katanya nih, pengen kencan kok di Warmo, heran gua. Tahu kata dia belum pernah makan di warteg katanya. Nah ini ya legroomnya lagi, terus AC-nya dingin seperti khasnya Toyota dan juga Daihatsu.
Kali gue tidak menyalakan AC di belakang ini nggak perlu, karena dari depan tuh udah cukup banget. Ciri khas Toyota dan Daihatsu memang menggunakan AC Denso biasanya ya, yang memang terbukti dingin, tidak harus berusaha keras, nggak kayak Honda misalnya. Honda biasanya pakai sanden. Right, oke, semoga bermanfaat. Review singkat ini, singkat tapi udah 10 menit juga ya, luar biasa banget nih, cuman cuap-cuap doang. Oke, kalau untuk beli apa enggak sih ya, itu akan dikembalikan kepada let's sekalian ya. Saya tidak ada keharusan memaksa ataupun melarang untuk membeli gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.